Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses kemungkinan genetika dalam aspek kesehatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang menjelaskan tentang pewarisan sifat. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita simak video selanjutnya. Cikidat. Halo guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang proses kemungkinan genetika dalam aspek kesehatan. Di Indonesia, umumnya kemungkinan dalam genetika digunakan untuk mengetahui seberapa besar peluang untuk mendapatkan keturunan yang diinginkan. Untuk mengetahui peluang ini biasanya ditujukan kepada orang tua atau pasangan yang memiliki kondisi kelainan pada genetiknya, seperti albino, buta warna, terus di suatu suku Indonesia bermata biru, dan beberapa kelainan yang menimbulkan kesulitan menjalani kehidupan manusia pada umumnya. Di Indonesia, tingkat albino jarang terjadi. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kondisi albino yaitu sekitar 1 dari tiap 20.000 bayi yang lahir. Sedangkan penderita buta warna yang ada di Jakarta, Cynthia dan Sigit menyatakan terdapat 100% penderita buta warna berasal dari anak usia 6-16 tahun, 88,24% penderita buta warna pada orang dewasa dari usia 41-77 tahun. Selain itu, terdapat kelainan yang cukup unik yaitu mata dwiwarna atau bermata biru. Kelainan ini ditampakkan dengan perbedaan warna pada iris mata. Solusi bagi beberapa kelainan di atas yaitu dengan merawatnya dengan baik, karena kelainan pada tingkat genetik tidak bisa untuk dihilangkan atau dirubah. Selanjutnya adalah dasar-dasar teori kemungkinan. Dasar-dasar teori kemungkinan pada genetika itu ada 3. Yang pertama, kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan itu terhadap keseluruhannya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama pada teori pertama yaitu berapa kemungkinannya anak pertama lahir dari orang tua yang karir albino adalah normal. Jadi yang diinginkan adalah normal dari orang tua yang karir albino. Kita harus menentukan kemungkinan dari peristiwa X. Peristiwa X adalah peristiwa yang diharapkan atau normal. Kemudian peristiwa Y adalah kemungkinan dari peristiwa yang tidak diharapkan atau albino. Nah, setelah kita mengetahui X dan Y-nya, maka perlu kita perhatikan dari parentalnya untuk ayah dan ibu. Sehingga dari parental ayah adalah A besar A kecil, ibu A besar A kecil, sehingga gametnya bisa kita tuliskan seperti ini, maka akan didapatkan tabel berikut. Maka didapatkan hasil berikut. Untuk A besar A besar, A besar A kecil, dan A besar A kecil itu adalah normal atau X. Sedangkan untuk A kecil dan A kecil adalah albino atau Y. Jadi, peluang dari anak normal yang dimungkinkan atau kemungkinan anak pertama lahir dari orang tua yang karir albino yang normal itu adalah 3/4. Sedangkan untuk peluang yang albino itu hanya 1/4 saja. Dan itu bisa diartikan bahwa peluang untuk mendapatkan anak pertama yang normal lebih besar daripada peluang mendapatkan anak pertama yang albino. Kemudian teori yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa-peristiwa itu. Kemudian contoh soal pada teori yang kedua yaitu berapa kemungkinan bahwa 2 anak pertama dari suatu keluarga adalah laki-laki. Kita ketahui bahwa untuk kesempatan atau peluang dari laki-laki itu adalah setengah dan peluang untuk perempuan itu adalah setengah.
Maka pada teori yang kedua ini rumusnya yaitu K dalam kurung X plus Y sama dengan K dalam kurung X dikali K dalam kurung Y. Maka kita masukkan rumus karena yang diinginkan adalah dua laki-laki. Untuk K dalam kurung X dan K dalam kurung Y itu diisi dengan laki-laki. Maka akan menjadi K laki-laki ditambah laki-laki sama dengan setengah laki-laki dikali dengan setengah laki-laki menjadi 1/4. Jadi peluang untuk mendapatkan dalam suatu keluarga dua anak pertama laki-laki adalah 1/4. Perhatikan tabel berikut. Bisa saja anak pertama laki-laki, anak kedua itu perempuan. Atau bisa saja anak pertama itu malah perempuan dan anak kedua laki-laki. Atau sebaliknya bisa anak perempuan pertama dan anak perempuan kedua. Atau seperti yang diinginkan anak pertama laki-laki dan anak kedua laki-laki. Semua ini memiliki peluang yang sama yaitu 1/4 dan 1/4. Nah karena ini merupakan kita ambil dari tingkat kebutaan warna yang ada di Indonesia, itu biasanya buta warna itu seringkali diidap oleh laki-laki. Umumnya laki-laki mengidap buta warna itu dikarenakan dari gen ibunya. Maka dari itu kemungkinan untuk suatu keluarga mendapatkan dua anak pertama laki-laki itu adalah 1/4, yang dimana apabila genetik ibunya itu menurunkan sifat dari buta warna. Nah, maka bisa jadi kedua anak laki-lakinya ini memiliki penyakit atau kelainan yang sama. Teori yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa-peristiwa itu. Oke, langsung saja kita ke teori yang ketiga. Contoh soalnya yaitu suami istri masing-masing normal heterozigot heterokromia iridis, di mana kelainan ini itu ditampakkan dengan perbedaan warna pada iris mata atau disebut dengan mata dwiwarna, yang dimana kedua matanya itu memiliki perbedaan warna dan fenomena ini ada di Indonesia. Nah, suami istri ini ingin memiliki 4 orang anak. Nah, beberapa kemungkinan ini seperti yang pertama, berapa kemungkinan semua anak normal. Kemudian yang kedua, berapa kemungkinan seorang anak saja yang memiliki mata dwiwarna, 3 lainnya itu normal. Kemudian berapa kemungkinan anak terakhir saja yang matanya dwiwarna. Kemudian berapa kemungkinan anak terakhir dwiwarna, terkhusus kepada laki-laki. Yang pertama, kita akan mencari berapa kemungkinan semua anak normal. Nah, sebelum menjawab beberapa pertanyaan di atas, perlu kita mengingat kembali rumus binomial yang akan diterapkan pada soal ini. Nah, yang diinginkan oleh pasangan suami istri yang pertama, yang A, itu adalah 4 orang anak. Maka dapat dirumuskan dengan sehingga didapatkan A pangkat 2 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Untuk A ini untuk menerangkan yang normal, sedangkan untuk yang B ini mewakili dari mata dwiwarna. Karena yang diinginkan adalah A pangkat 4 atau semua anak normal, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Mengapa 3/4? Kita kembali lagi ke tabel yang sebelumnya, di mana kemungkinan dari tabel fenotip itu untuk anak yang normal itu peluangnya 3/4. Maka dapat kita tuliskan A pangkat 4 sama dengan 3/4 pangkat 4.
maka didapatkan hasil 81 per 256. Jadi peluang untuk semua anak normal pada pasangan suami istri ini yaitu 81 per 256. Kemudian masuk ke pertanyaan yang B. Yang diinginkan yaitu seorang anak mata dwi warna sedangkan 3 lainnya normal. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus yang 4A pangkat 3B. Jadi bisa kita langsung masukkan ke rumusnya menjadi 4 dalam kurung 3/4 pangkat 3 dikali 1/4. 1/4 ini didapatkan dari B. B ini merupakan perumpamaan atau simbol dari mata dwi warna. Jadi seperti tabel yang sebelumnya dinyatakan bahwa peluang untuk anak yang memiliki kelainan itu adalah 1/4 dari yang normal yaitu 3/4. Maka dapat ditulis 1/4 ini. Nah, sama dengan 4 dikali 27 per 64 dikali 1/4. Maka didapatkan 108 per 256. Jadi peluang untuk mendapatkan seorang anak yang mata dwi warna sedangkan 3 lainnya itu normal adalah 108 per 256. Kemudian soal yang C, kita ketahui adalah anak terakhir saja yang memiliki mata dwi warna. Jadi 3 anak lainnya itu normal, sedangkan 3 kakaknya itu normal. Terus yang paling terakhir atau anak keempatnya itu adalah memiliki mata dwi warna. Jadi dapat kita tuliskan karena 3 yang normal kita tulis 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4 karena anak terakhir saja yang diharapkan memiliki mata dwi warna kita tulis 1/4. Maka didapatkan hasil 27 per 256. Nah, jadi peluang untuk anak terakhir yang memiliki mata dwi warna adalah 27 per 20. Jadi peluang untuk anak terakhir yang memiliki mata dwi warna adalah 27 per 256. Oke, kita lanjut ke soalan yang D. Nah, untuk soalan yang D ini diharapkan atau diinginkan bahwa anak terakhir yang memiliki mata dwi warna, namun lebih spesifik ke gendernya, yaitu laki-laki. Nah, karena ini konsepnya hampir sama dengan yang ini, kita hanya perlu menambahkan 1/2 di sini. Jadi kita dapat menuliskan 27 per 256 dikali dengan 1/2. Karena peluang untuk anak laki-laki itu kan 1/2. Jadi didapatkan 27 per 512. Nah, jadi peluang anak terakhir yang memiliki mata dwi warna terutama pada gender laki-laki itu adalah 27 per 512. Itu adalah contoh soal yang bisa kita terapkan di beberapa permasalahan atau kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari terutama pada manusia. Jadi untuk kelainan genetika seperti albino, buta warna, dan kelainan mata dwi warna itu tidak bisa disembuhkan dengan obat atau terapi karena pembawaan pewarisan genetika yang dibawa tidak bisa diubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.